Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi biologi tentang Kingdom Protista. Oke, sekarang kita lihat apa saja ciri-ciri dari Protista. Yang pertama, ciri dari Kingdom Protista yaitu eukariot. Eu artinya sejati, kariot artinya membran inti. Kalau diartikan, eukariot itu memiliki membran inti sel. Jadi, inti selnya itu terdapat selaput yang melindungi. Yang kedua, ciri dari protista adalah tubuhnya ada yang uniseluler atau bersel satu, dan ada juga yang multiseluler atau bersel banyak. Ciri-ciri yang ketiga, protista merupakan penyusun utama plankton. Baik zooplankton atau plankton dari jenis hewan, maupun fitoplankton atau plankton dari jenis tumbuhan. Zooplankton ini contohnya adalah protista mirip hewan, sedangkan fitoplankton itu contohnya adalah protista mirip tumbuhan yang kita kenal dengan alga atau ganggang. Oke, untuk memahami apa sih sebenarnya kelompok protista ini, ada satu kata kunci untuk memudahkan kita, yaitu protista ini kelompok cumi atau cuma mirip. Nah, protista dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, ada kelompok yang cuma mirip hewan atau protozoa. Yang kedua, mirip tumbuhan, yang nanti kita kenal dengan istilah alga atau ganggang. Dan yang ketiga, protista mirip jamur. Sekarang kita lihat kelompok protista mirip hewan atau kita kenal dengan istilah protozoa. Kelompok ini dibagi berdasarkan alat gerak. Ada 4 kelompok. Yang pertama, ciliata, bergerak dengan silia atau rambut getar. Yang kedua, rhizopoda, bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu. Yang ketiga, flagellata, bergerak dengan flagel atau bulu cambuk. Dan kelompok terakhir, yang keempat, yaitu sporozoa. Kelompok ini tidak memiliki alat gerak. Oke, sekarang kita akan bahas protista mirip hewan yang pertama, yaitu ada kelompok ciliata, atau nama lainnya disebut juga dengan Ciliophora, atau ada juga yang menyebutkan dengan Infusoria. Ketika kita mendengar ada beberapa nama untuk satu jenis makhluk hidup dalam biologi, itu biasanya digunakan, yang pertama bisa menggunakan kata atau dalam bahasa Latin, yang kedua kemungkinan digunakan kata dalam bahasa Yunani. Oke, sekarang kita lihat nih, ada gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar dari salah satu contoh kelompok ciliata, yaitu Paramecium.
bagian-bagian tubuh dari paramecium ini, bagian luar terdapat silia, kemudian bagian dalamnya ada makronukleus, vakuola kontraktil, ada mikronukleus, dan yang terakhir ada vakuola makanan. Sekarang kita lihat bagian-bagian tubuh dari ciliata. Yang pertama, alat geraknya yaitu silia atau rambut getar. Alat pertahanan dirinya yaitu berupa trikosis. Alat pencernaan menggunakan vakuola makanan. Alat osmoregulasi atau penjaga keseimbangan cairan tubuh itu menggunakan vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut. Untuk reproduksi pada ciliata dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, aseksual, yaitu dengan pembelahan biner atau pembelahan langsung dan tidak terdapat tahapan pembelahan. Yang kedua, reproduksi seksual dengan cara konjugasi, yaitu rekombinasi genetik. Jadi penggabungan dua jenis inti dari masing-masing ciliata. Dan yang terakhir, inti sel dari ciliata terdapat dua jenis. Yang pertama ada namanya makronukleus, inti yang berukuran besar, berfungsi untuk pertumbuhan sel. Dan yang kedua, ada mikronukleus yang berfungsi dalam reproduksi seksual, yaitu konjugasi, di mana mikronukleus masing-masing dari jenis ciliata akan berekombinasi atau bergabung. Sekarang kita lihat contoh-contoh dari kelompok ciliata. Yang pertama, tadi seperti di gambar awal ada Paramecium caudatum. Kelompok ini biasanya hidup bebas di perairan. Yang kedua, ada Balantidium coli. Coli itu berasal dari kata kolon, usus besar. Jenis ciliata ini menyebabkan penyakit diare pada manusia. Yang ketiga, ada Stentor rosselli. Ini bentuknya seperti trompet. Contoh selanjutnya ada Didinium. Dan yang terakhir ada Porticella. Kelompok kedua dari protista mirip hewan yaitu Rhizopoda atau dikenal juga dengan nama Sarcodina. Kita lihat di bawah ini contoh dari salah satu anggota Rhizopoda yaitu amuba. Tubuhnya terdiri dari vakuola kontraktil, kemudian ada satu nukleus, dan selanjutnya ada vakuola makanan. Sekarang kita lihat struktur tubuh dari Rhizopoda atau Sarcodina. Yang pertama, alat geraknya berupa pseudopodia atau kaki semu. Kemudian sitoplasma atau cairan sel pada Rhizopoda terbagi menjadi dua jenis. Ada ektoplasma, yaitu sitoplasma bagian luar, dan ada endoplasma atau sitoplasma bagian dalam. Yang ketiga, alat osmoregulasi atau alat untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dari Rhizopoda, yaitu berupa vakuola kontraktil
atau vakuola berdenyut. Alat pencernaannya yaitu berupa vakuola makanan. Selanjutnya kita lihat contoh-contoh dari rhizopoda. Yang pertama ada Amoeba proteus, yang tadi gambarnya telah kita lihat di awal. Ini merupakan rhizopoda yang hidupnya bebas. Yang kedua, Entamoeba gingivalis, yang menyebabkan sakit gigi pada manusia. Yang ketiga, ada Entamoeba coli, berasal dari kata kolon atau usus besar. Ini merupakan penyebab dari penyakit diare. Kemudian yang keempat, ada Entamoeba histolytica. Ini kelompok yang menyebabkan penyakit disentri. Contoh selanjutnya dari rhizopoda yaitu Foraminifera. Ini merupakan salah satu jenis rhizopoda yang bercangkang. Fungsi dari Foraminifera ini yaitu sebagai cangkangnya, kalau terdapat pada satu tempat, maka berfungsi sebagai penanda umur batuan. Dan yang kedua, cangkang Foraminifera ini juga berfungsi sebagai petunjuk sumber minyak bumi. Contoh selanjutnya yaitu Radiolaria. Rhizopoda ini berfungsi sebagai bahan penggosok dan juga sebagai bahan peledak. Yang ketiga, contoh dari rhizopoda yaitu Helioza. Cangkangnya terbuat dari zat kitin dan silika atau kaca. Protista mirip hewan atau protozoa selanjutnya, kita bahas tentang Flagellata atau nama Latin atau nama lainnya Mastigophora. Oke. Yang pertama, kita lihat alat gerak dari Flagellata itu berupa flagel atau bulu cambuk. Umumnya, Flagellata ini hidup parasit, yaitu menyebabkan penyakit. Yang ketiga, reproduksi dari Flagellata ini hanya terjadi secara aseksual atau pembelahan biner. Kita lihat contoh gambar ini. Ini merupakan gambar dari Trypanosoma. Tubuhnya terdiri dari flagel sebagai alat gerak, kemudian ada nukleus, dan ada pelikel, lapisan luar yang berfungsi sebagai pelindung. Sekarang kita lihat kelompok dari Flagellata. Flagellata ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada namanya Phytoflagellata. Phyto artinya tumbuhan. Jadi kelompok ini merupakan Flagellata yang mirip dengan tumbuhan karena berklorofil dan mampu untuk melakukan proses fotosintesis. Phytoflagellata ini merupakan makhluk peralihan antara protozoa dan alga. Di materi ini kita akan bahas lebih lanjut nantinya pada alga. Contoh dari Phytoflagellata ini adalah Euglena dan Dinoflagellata. Oke. Sekarang kita fokus pada kelompok kedua dari Flagellata, yaitu Zooflagellata. Zoo artinya hewan. Jadi Flagellata yang mirip dengan hewan. Dan memiliki dua contoh. Yang pertama ada kelompok Leishmania dan yang kedua
Trypanosoma. Kita lihat kelompok Zooflagellata yang pertama, yaitu Leishmania. Leishmania ini biasanya menyebabkan penyakit yang menyerang endotelium pembuluh darah. Contoh dari Leishmania yang pertama, ada jenis Leishmania donovani yang menyebabkan penyakit Kala-Azar. Penyakit ini ditandai dengan demam dan juga anemia. Banyak ditemukan di daerah Mesir, di sekitar Laut Tengah dan juga India. Selanjutnya ada Leishmania tropica dan Leishmania brasiliensis. Kedua jenis Leishmania ini menyebabkan penyakit kulit pada manusia. Kelompok selanjutnya dari Zooflagellata yaitu Trypanosoma. Contoh-contoh dari Trypanosoma diantaranya yang pertama ada Trypanosoma lewisi. Ini yang menyebabkan penyakit pada tikus dan hospes atau inang perantaranya yaitu kutu yang terdapat pada tikus. Kemudian yang kedua, ada Trypanosoma evansi yang menyebabkan penyakit sura atau penyakit malas pada hewan ternak. Hospes perantaranya yaitu lalat tabanus. Yang ketiga, ada Trypanosoma brucei yang menyebabkan penyakit Nagano pada ternak. Hospes perantaranya yaitu lalat tese. Selanjutnya ada Trypanosoma gambiense dan rhodiens. Gambiens dan rhodiens ini merupakan penyebab penyakit tidur pada manusia. Hospes perantara atau inang perantaranya yaitu lalat sese dari jenis Glossina. Selanjutnya, yang terakhir ada Trypanosoma cruzi. Penyebab penyakit anemia atau cagas pada anak-anak. Hewan perantara atau hospes perantaranya yaitu Triatoma, sejenis serangga. Kelompok yang keempat dari protista mirip hewan yaitu Sporozoa atau nama lainnya Apicomplexa. Yang pertama, ciri-ciri dari Sporozoa ini tidak memiliki alat gerak. Cara hidupnya yaitu parasit, memiliki 2 inang. Yang ketiga, reproduksinya dengan metagenesis atau pergiliran keturunan. Maksudnya, ini merupakan pergantian antara fase seksual dan aseksual. Lebih lengkap nanti kita akan lihat contoh metagenesis Plasmodium. Contoh dari sporozoa, yang pertama ada Plasmodium. Plasmodium ini menyebabkan penyakit malaria. Dan penyakit malaria ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada Plasmodium falciparum, penyebab penyakit malaria jenis tropika. Supaya gampang untuk mengingatnya, maka kita singkat menjadi Faltrop. Falciparum menyebabkan malaria tropika. Yang kedua ada Plasmodium vivax, yaitu penyebab penyakit malaria tertiana
kita singkat dengan VTER, Vivax tertiana. Yang ketiga, contohnya ada Plasmodium malariae, penyebab penyakit malaria jenis Quartana. Kita singkat dengan MALQ, malaria Quartana. Terakhir, contoh dari sporozoa yaitu Toxoplasma gondii yang menyebabkan penyakit atau menyebabkan cacat pada bayi. Inangnya yaitu kucing. Sekarang kita lihat contoh dari metagenesis Plasmodium, di mana metagenesis ini adalah pergiliran keturunan antara fase seksual dan aseksual. Pada Plasmodium, fase seksualnya terjadi di dalam tubuh nyamuk, sedangkan fase aseksual atau fase tidak kawinnya terjadi pada tubuh manusia. Perantara Plasmodium yaitu nyamuk Anopheles betina. Sekarang kita lihat dari gambar di bawah ini, bagian yang atas itu merupakan proses yang terjadi di tubuh nyamuk, sedangkan yang bawah merupakan proses yang terjadi pada tubuh manusia. Kita lihat yang pertama, gambarnya yaitu nomor 1, sporozoid yang terdapat pada kelenjar ludah nyamuk itu akan menggigit manusia. Nyamuk ini akan menggigit manusia, kemudian sporozoid yang terdapat di kelenjar ludah nyamuk tadi masuk ke dalam tubuh manusia. Selanjutnya, proses sporozoid itu akan berkembang menjadi merozoid. Merozoid inilah yang menyerang eritrosit. Kemudian merozoid ini berkembang menjadi mikrogametosit dan makrogametosit. Pada saat ini, tubuh manusia yang diserang akan mengalami demam malaria. Tubuh manusia yang mengalami demam ini kemudian digigit kembali oleh nyamuk Anopheles. Maka mikrogametosit berkembang menjadi mikrogamet, sedangkan makrogametosit berkembang menjadi makrogamet pada tubuh nyamuk. Proses selanjutnya, mikrogamet dan makrogamet akan membentuk ookinet atau zigot. Kemudian zigot ini berkembang menjadi oosista di dalam usus nyamuk, kemudian berkembang lagi menjadi sporozoid dan menggigit kembali manusia dan begitu seterusnya. Sekarang kita bahas protista mirip jamur. Ciri-cirinya, yang pertama, eukariot. Artinya memiliki membran inti sel. Yang kedua, tidak berklorofil. Artinya tidak bisa berfotosintesis. Yang ketiga, menghasilkan spora sebagai alat reproduksi. Yang keempat, heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri karena tidak berklorofil dan tidak bisa berfotosintesis. Ciri yang terakhir, tubuhnya tersusun dari hifa atau benang. Ini merupakan ciri-ciri dari jamur. Oke. Klasifikasi protista mirip jamur. Yang pertama, ada jamur lendir. Jamur lendir ini dibagi menjadi 2 kelompok.
Yang pertama ada jamur lendir plasmodial atau Myxomycota. Yang kedua, jamur lendir seluler atau Acrasiomycota. Klasifikasi yang terakhir yaitu ada jamur air atau Oomycota. Kita lihat perbedaan jamur lendir Myxomycota dan Acrasiomycota. Yang pertama, kita tahu bahwa protista mirip jamur ini tubuhnya tersusun dari hifa atau benang. Pada Myxomycota, hifanya tidak memiliki sekat, sedangkan pada Acrasiomycota, hifanya bersekat. Reproduksi aseksual Myxomycota itu membentuk sporangium atau kotak spora, sedangkan pada Acrasiomycota membentuk tubuh buah atau fruiting body. Untuk fase reproduksi seksual, Myxomycota dan Acrasiomycota sama-sama mengalami singami. Apa itu singami? Singami itu adalah peleburan dua jenis gamet. Contoh dari jamur Myxomycota yaitu Fusarium, sedangkan contoh dari jamur Acrasiomycota yaitu Acetostelium. Kita lihat protista mirip jamur yaitu jamur air atau Oomycota. Ciri-cirinya yang pertama uniseluler. Tubuhnya ada yang bersel satu dan juga ada yang bersel banyak atau multiseluler. Ciri yang kedua, dinding selnya tersusun dari zat selulosa. Ini sama halnya dengan penyusun dinding sel pada tumbuhan. Sedangkan penyusun dinding sel pada jamur itu adalah zat kitin. Itu yang membedakan protista mirip jamur dengan jamur. Kemudian cara hidupnya ada yang saproba atau pengurai dan sebagian juga ada yang parasit, merugikan makhluk hidup lain. Untuk reproduksi jamur air itu terdapat dua cara. Yang pertama ada aseksual dengan zoospora berflagel. Yang kedua cara seksual yaitu pembuahan oogonium oleh sperma. Kita lihat contoh-contoh dari jamur air atau Oomycota, di mana sebagian besar dari contoh ini merupakan parasit, merugikan makhluk hidup lain. Yang pertama ada Saprolegnia sp, parasit pada ikan dan serangga. Yang kedua ada Phytophthora infestan, parasit pada tanaman kentang dan tomat. Yang ketiga ada Plasmopora viticola yang merupakan parasit pada tanaman anggur. Dan terakhir ada Pythium sp yang menyebabkan penyakit rebah semai.